Selamat pagi teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Pada pagi ini saya akan membahas mengenai kebenaran. Jadi di video sebelumnya saya jelaskan bahwa kebenaran atau tema mengenai kebenaran ini akan selalu relevan sampai akhir zaman gitu kan. Al-haq gitu kan, kebenaran gitu. Setiap orang harus memiliki atau mengenali kebenaran gitu kan. Bahkan pemberitaan hari-hari ini kan yang rame adalah berbicara mengenai apakah ijazah Jokowi itu benar gitu kan. Dia benar-benar lulusan UGM gitu kan. Jadi memang kebenaran ini menjadi suatu diskursus gitu kan. Tapi seseorang itu menjelaskan atau menyatakan dirinya benar itu berdasarkan apa gitu kan. Nah, ini di dalam filsafat tema mengenai kebenaran bisa dikaitkan dengan epistemologi. Jadi epistemologi itu adalah suatu cabang pengetahuan dari filsafat yang berbicara mengenai pengetahuan, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, metodologinya seperti apa gitu. Apakah pengetahuan yang kita dapatkan itu berdasarkan empiris atau berdasarkan penalaran rasional gitu kan. Nah, kebenaran itu kita syarat-syarat untuk mendapatkan pengetahuan yang benar itu seperti apa gitu kan. Hal ini menjadi suatu diskursus filosofis gitu kan. Apakah yang kita pahami, yang kita menjadikan itu sebagai suatu komitmen atau sebagai doktrin, apakah itu benar? Itu sebenarnya proses penalaran epistemologis juga gitu kan. Jangan-jangan apa yang kita pahami, apa yang kita percayai selama ini itu sebenarnya bisa saja salah atau bisa saja semakin benar gitu. Dalam kajian filsafat, kebenaran itu kan bisa dijelaskan dengan beberapa penjelasan. Misalnya kebenaran, koherensi itu satu itu. Jadi kesesuaian antara konsep dengan konsep yang lain gitu kan. Jadi konsepnya tidak boleh rancu gitu. Misalnya di dalam dunia hukum dijelaskan bahwa keadilan itu hak semua warga negara gitu kan. Setiap warga negara memiliki kesamaan di dalam hukum gitu kan. Jadi hukum ini bersifat normatif gitu kan. Misalnya ada orang yang mencuri mencuri kelapa gitu kan. Itu ya harus dihukum gitu karena ada aturannya gitu. Begitu apalagi yang mereka yang korupsi gitu kan. Mereka pasti akan dihukum, akan dipenjara gitu kan. Nah, dari sini bahwa kesesuaian antara konsepnya itu dari tingkatan yang paling bawah sampai ke atas itu sesuai gitu. Ini disebut dengan kebenaran juga. Ya, misalnya perlakuan yang sama di dalam proses hukum misalnya. Misalnya Roy Suryo diperiksa gitu kan terkait ujaran dia tentang ijazah palsu dari Jokowi. Roy Suryo udah diperiksa kan, sama di kedudukannya di depan hukum. Kemudian Jokowi juga diperiksa kan di Bareskrim gitu kan, ditanya-tanya gitu kan. Ini koherens gitu kan. Koheren itu kebenaran jadi konsep kebenaran berdasarkan konsep atau intinya ya logika formal. Jadi kebenaran yang bisa kita ikuti dari nalar atau logikanya gitu kan.
Kedua adalah kebenaran korespondensi. Korespondensi itu ya melahirkan suatu penjelasan bahwa yang disebut benar itu karena sesuai dengan faktanya gitu kan. Nah, jadi kebenaran yang realitasnya itu bukan sekedar hanya hayalan, logika formal, tapi faktanya gitu kan. Kan kalau logika formal itu menyelidiki kesesuaian antara satu penjelasan dengan penjelasan yang lain gitu kan. Nah, dari sini harus kebenaran korespondensi berusaha untuk menjelaskan fakta apa adanya. Nah, misalnya kalau ijazah Jokowi itu palsu, maka diselidiki gitu kan, sampai ada istilahnya forensik untuk memeriksa ijazah gitu kan. Itu sudah bersifat empirik gitu kan, empirik. Dan dihadirkan para saksi gitu kan, saksi teman-temannya Jokowi, juga otoritas kampus. Nah, dari sini kebenaran itu harus sesuai dengan kenyataan. Satu, ketiga adalah kebenaran pragmatis. Sesuatu yang benar itu harus memberikan manfaat gitu kan. Kebenaran pragmatis ada sisi manfaatnya gitu kan, kemanfaatan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang benar biasanya akan memberikan manfaat gitu kan. Ya, misalnya penemuan penisilin itu Louis Pasteur itu untuk mengobati sakit karena mikrobiologi, itu kan sesuatu yang punya manfaat gitu kan. Bahkan pendidikan kita yang berorientasi kepada istilahnya dunia pasar itu juga dilihat dari sisi paradigma pragmatisme gitu kan. Jadi kebenaran dilihat dari sisi manfaatnya, itu ada sisi itu. Lalu apakah kebenaran itu bisa dijelaskan dengan mudah? Nah, jadi memang pembacaan mengenai kebenaran itu bisa dilihat dari sisi logika, bisa dilihat dari sisi peristiwa, faktanya, kemudian dari sisi tanda atau semantik, semiotik. Ini perdebatan antara penggugat ijazah palsu Jokowi misalnya mengatakan bahwa ini ijazah Jokowi kok tulisannya udah canggih gitu kan, padahal tahun 80-an itu belum ada misalnya Times New Roman gitu kan. Itu petanda gitu kan. Menyelidiki petanda gitu kan. Nah, terlepas dari itu apakah kebenaran itu milik Roy Suryo atau milik UGM? Ya, sebenarnya persoalan ini kan udah selesai sebenarnya ketika yang namanya perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah itu sudah memberikan penjelasan gitu kan, yaitu UGM gitu kan. UGM menjelaskan bahwa ini ijazahnya benar gitu kan, dan tercatat sebagai mahasiswa UGM. Ini kan sebenarnya otoritas gitu kan, otoritas kebenaran gitu kan. Otoritas kebenaran sudah menjelaskan, dan saksi-saksi juga sudah menguatkan gitu kan. Nah, tapi kan ini otoritas yang bersifat akademik berhadapan dengan penafsiran politis gitu kan. Jadi di dalam politik ya kecenderungan untuk bersifat relatif ini mengemuka selalu gitu kan, penafsiran yang mungkin subjektif. Di luar itu, kalau kita mau mengharapkan suatu kebenaran yang bersifat objektif, akhirnya ini dibawa ke ranah hukum. Seseorang ditetapkan bersalah atau tidak ketika itu baru tersangka, ya, dan dalam proses pengadilan itu belum bisa disebut bersalah gitu kan, kecuali ada putusan dari hakim gitu kan. Jadi ada otoritas hukum yang menyatakan seseorang itu benar atau salah gitu kan, dari sana gitu kan. Jadi kalau kita berpegang kepada penjelasan satu orang yang ternyata
penjelasannya kurang kuat gitu kan, bahkan diselidiki ternyata itu pun hanya barang buktinya itu ternyata ya apa istilahnya bukan barang bukti utama, atau sebenarnya itu tidak benar gitu kan, bahaya juga ini kan. Sehingga di dalam pembuktian suatu kebenaran itu memang membutuhkan suatu otoritas gitu kan. Nah, ini pihak UGM sudah memberikan keterangannya bahwa ini sudah benar, mahasiswa tercatat dan lulus gitu kan. Nah, tapi ketika orang masih penasaran dengan kebenaran ijazah Jokowi gitu kan, ini ya dari mana lagi kita berharap gitu kan. Polisi sudah memproses, kemudian akan misalnya berjalan di pengadilan. Nanti suatu hari misalnya kalau pengadilan memberikan putusan bahwa ijazah itu benar, lalu apakah akan ditolak gitu kan. Ini kan sudah semacam relativisme gitu kan, nggak percaya. Lalu yang dipercaya siapa gitu kan, para penggugat ijazah palsu Jokowi ini gitu kan. Jadi kebenaran yang seperti apa gitu kan. Jadi kebenaran itu kan pasti ditopang oleh suatu logika yang benar, ditopang oleh fakta dan bukti, kemudian tentu saja adalah suatu kemanfaatan. Nah, dari sisi kemanfaatan inilah orang merasa dirugikan gitu kan. Itu istilahnya pencemaran nama baik, juga penyebaran berita bohong gitu kan. Ini satu sisi orang itu harus mempertimbangkan itu gitu, perbuatan atau gugatan yang sebenarnya merugikan orang lain bila tanpa bukti ini akan memberikan konsekuensi hukum pada orang tersebut ketika dilaporkan gitu kan. Jadi otoritas kebenaran ini udah menjadi pegangan seharusnya. Nah, kalau kita tidak memiliki otoritas kebenaran gitu kan, kita tidak melihat otoritas kebenaran, ya kemana lagi gitu kan, harus dibuktikannya gitu kan. Apalagi kalau misalnya harus ijazah Jokowi diberikan kepada para penggugat gitu kan, itu bukan haknya gitu kan, nggak ada haknya, nggak ada kewajiban. Jokowi harus menyerahkan ijazah itu kepada para penggugat ijazah gitu kan. Jadi hal ini simpel saja sih sebenarnya, tapi karena memang penafsiran politis, aktivitas politik yang mungkin masih berjalan, kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Terima kasih.